Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dedi Herdianto. Dan di channel ini gue akan ngebahas tentang alasan gue menulis artikel total lebih dari 400 di blog-blog. Oke, gue pengen nunjukin ke kalian beberapa portofolio tulisan gue. Pertama, ada di kozwa.id/blog. Ya, teman-teman, tulisan gue itu sekitar ada 320 yang sudah gue posting gitu ya. Nah, kemudian di blog gue pribadi ini alhamdulillah sudah ada AdSense-nya teman-teman ya. Tuh, dan ini total di gue itu sekitar 64 tulisan. Kemudian di blog ayahibu.id, blog tentang parenting, ini sekitar 1 2 3 4. Nah, ini sekitar 4 tulisan. Kemudian di blog gue yang di herdana.com ya, website personal branding yang juga gue nulis blognya juga, itu ada sekitar tadi dihitung-hitung 27 tulisan atau artikel. Nah, di total ditambah belum lagi tambah yang ghostwriter ya, di mana gue nulis artikel tapi bukan nama gue, dalam artian itu tulisan gue tapi yang tampil sana itu bukan atas nama gue. Kenapa? Karena gue sebagai ghostwriter hanya sebagai penulis yang tidak tampak namanya, cuman tulisannya tuh ada gitu. Ya kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dia beli tulisan gue, sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Jadi total itu bisa lebih dari 400 ya dengan semua tulisan gue di blog gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian gue bisa atau punya motivasi untuk kemudian nulis lebih dari 400 artikel sampai saat ini gitu ya. Nah, alasan pertama itu sesimpel bahwa ya gue suka nulis, ya gue suka mengekspresikan diri lewat tulisan gitu ya. Nah, jadi gue sangat senang aja, senang buat nulis, senang buat mengekspresikan diri gitu ya. Jadi ngetik ya, ya meskipun beberapa kali suka mager gitu ya, cuman ya asik aja gitu, mostly asik gitu. Nah, pertama gitu. Yang kedua adalah karena ini adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Karena yang gue tuh suka hal-hal yang hal-hal yang buruk kok ya. Yang gue tuh memang suatu keilmuan yang bermanfaat, meskipun kadang-kadang bukan expert gue, cuman ya gue ikut membantu menyebarkan hal baik gitu ya, menyebarkan ilmu. Dan gue juga baru baca buku fikih prioritas, tepatnya judulnya Ini Dulu Baru Itu. Nah, ini bukunya karya Ustadz Oni Sahroni ya. Ini salah satu yang kemudian diajarkan adalah ketika ilmu didapatkan ya, yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan dan mengajarkannya gitu ya. Sebagaimana kalau ilmu Al-Qur'an itu kan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu kan yang sebaik-baiknya sebaik-baiknya ilmu Al-Qur'annya itu kan tidak hanya diamalkan tapi juga diajarkan. Dipelajari gitu, hanya dipelajari tapi juga diajarkan, diamalkan. Nah, kemudian yang tadi yang kedua ya, berarti sekarang yang ketiga adalah portofolio. Jadi menulis adalah bagian dari gue menunjukkan bahwa gue punya portofolio di dunia digital. Jadi kehidupan gue di dunia digital bukan orang yang ya nulis status galau atau orang yang spamming dan sebagainya gitu ya, tapi orang yang memang punya portofolio yang bagus gitu, punya punya kontribusi di dunia digital, khususnya melalui tulisan, yaitu melalui artikel-artikel yang bermanfaat. Dan itu portofolio gue. Sewaktu-waktu gue pengen katakan melamar kerja, walaupun sebenarnya gue nggak pengen kerja gitu ya, nggak pengen jadi karyawan, itu bisa digunakan gitu. Apalagi kalau pengen jadi content writer atau sebagai blogger yang memang di hire secara profesional, full timer misalkan, itu bisa. Nah, tadi yang ketiga apa yang keempat ya? Oke, tadi yang pertama gue ulang, yang pertama adalah karena gue suka nulis, yang kedua adalah karena ini bagian dari amal jariah ya.
ilmu yang kemudian diajarkan, diamalkan terus diajarkan. Dan yang ketiga adalah bangun portofolio. Kemudian yang keempat adalah yang keempat to make sure my identity, ya. Jadi gua bagian dari personal branding gue di dunia digital gitu. Jadi ketika orang ngeketin di hadian tuh ada beberapa tulisan gue yang kemudian orang akan menilai bahwa gue itu adalah seorang ini, dan seorang ini gitu ya. Jadi ada semacam make up my personal brand gitu ya melalui tulisan. Yang kelima, ini adalah hal yang tidak bisa gue nafikan, yaitu adalah karena ada cuannya, karena ada uangnya. Ya, jarang-jarang gue nulis itu kalau nggak ada uangnya, gitu ya. Jarang-jarang gue nulis kalau tanpa uang. Yang jelas gue akan nulis kalau memang gue diminta buat nulis dan ada uangnya, ya. Dan alhamdulillah banyak yang terkumpul dari dunia kepenulisan. Jadi itu 5 alasan gue kenapa kemudian gue sampai mau atau sampai termotivasi untuk nulis hingga lebih dari 400 artikel di blog, baik blog pribadi maupun blog klien. Oke, nah jadi itu saja yang bisa gue sampaikan. Semoga apa yang gue hari ini sampaikan ke kalian melalui video ini juga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian, bagi kalian yang hobi menulis dan pengen mengasah digital skill di bidang kepenulisan, khususnya di dunia blogging atau content writer. Silakan sebarkan video ini ke seluas-luasnya bila kalian merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe buat ngedukung channel ini agar gue terus memberikan edukasi, memberikan sharing ke kalian semua. Semoga apa yang gue sharingkan ini bisa memacu kalian untuk semangat, khususnya di masa-masa saat ini ya teman-teman semua, bisa mengasah skill pribadi dan bisa menjadi orang yang memang punya kemampuan dan yang bisa menghasilkan uang khususnya. Oke, see you next video dan jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.